Bab 916 Aku khawatir kamu tidak membunuh pengobatan Tiongkok, tetapi kamu terbunuh olehnya pada akhirnya. Seiring dengan perkembangan keadaan seperti ini, bagi Chu Yunxi dan Rong Huan, mereka telah lama menganggap diri mereka sebagai pisau dan Lin Yu sebagai ikan yang dapat disembelih sesuka hati. Sambil berbicara, Rong Huan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yu. Meskipun Rong Huan memiliki nomor telepon Lin Yu tidak memiliki nomor telepon Rong Huan, jadi Lin Yu di ujung telepon terdengar sedikit curiga setelah menjawab, "Halo, siapa ini?" "Tuan He, apa kabar akhir-akhir ini?" Rong Huan setengah berbaring di sofa, menyilangkan kakinya, bertanya dengan santai, dengan rasa takut yang tak terlukiskan dalam nadanya. Dia tahu kalau Lin Yu sedang tidak dalam keadaan baik akhir-akhir ini, jadi dia menanyakan hal ini. Rong Huan. Tanpa diduga, Lin Yu di ujung telepon segera mengenali suaranya dan bertanya dengan dingin. Rong Huan sedikit tertegun saat melihat Lin Yu bisa mengenali suaranya hanya dengan satu kalimat. Dia tampak amat terkejut. Bagaimanapun, dia dan Lin Yu hanya bertemu satu kali. Merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan He masih mengingat saya. Rong Huan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang dan elegan. Tentu saja aku harus mengingat bajingan dan binatang sepertimu dengan jelas. Suara Lin Yu di ujung telepon tidak banyak berfluktuasi, tetapi menampakkan rasa dingin yang tak berujung. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membasmimu, kanker itu, demi pengobatan Tiongkok dan Yanxia? Apa katamu? Kau, siapa yang kau marahi? Rong Huan langsung marah mendengar perkataan Lin Yu. Sikapnya yang tenang dan kalem langsung lenyap, dan ia mengumpat dengan keras, yang sangat bertolak belakang dengan citranya. Dia akhirnya menyadari bahwa setiap kali dia bertemu He Jiarong, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbicara dengannya. Aku memarahi kamu. Menyebutmu sampah dan binatang buas adalah pernyataan yang meremehkan. Suara Li Zenseng tiba-tiba terdengar dari ujung telepon, dan dia mengumpat dengan marah dan terus terang, kamu hanyalah sampah di antara sampah. Sampah di antara sampah, dan kamu benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Li Tua, apa yang kau katakan itu salah. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan binatang buas? Kau hanya terlalu memujinya, dan kau juga menghina binatang buas. Pada saat ini, suara Buceng terdengar lagi dari ujung telepon. Meski kata-katanya terdengar dingin, kata-katanya sangat mematikan. Harus dikatakan bahwa pertengkaran antara Li Zenseng dan Buceng dengan anti-fans di internet dalam beberapa hari terakhir telah sangat meningkatkan kemampuan pertarungan verbal mereka. Setelah mendengar ini, Rong Huan menjadi sangat marah hingga wajahnya berubah ungu, tubuhnya gemetar, dan dia membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana harus menjawab karena dia kehilangan kata-kata. Ya, sebagai wakil pimpinan Sekte Suanyi, dia biasanya bersikap angkuh dan berkuasa, memerintah orang-orang, memerintah semua orang di sekte tersebut. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Tentu saja saya tidak tahu bagaimana cara berdebat dengan orang lain. Melihat sekutunya dimarahi dan hampir pingsan, Chu Yunxi tidak tahan lagi, wajahnya menjadi gelap, dan dia segera menyambar telepon dari tangan Rong Huan, dan berteriak dingin di ujung telepon, He Jiarong, kamu tidak perlu berdebat dengan para perusuh kecil ini. Hui Seng Tangmu akan segera berakhir. Jika kamu tidak ingin menyeret seluruh pengobatan Tiongkok, lebih baik kamu meluruskan sikapmu yang menyebalkan dan berbicara baik-baik dengan kami. Chu Yunxi begitu marah hingga tubuhnya gemetar saat mengucapkan kata-kata itu, dan dia bingung dalam hatinya, sial, sudah jelas pihaknya yang memiliki keunggulan mutlak, mengapa justru pihaknya yang hampir mati kesal karena menelepon He Jiarong, seorang jenderal yang kalah. Tuan Muda Chu, dari apa yang Anda katakan, Anda mengakui bahwa masalah ini semua direncanakan oleh Anda dan Suanyi Men di belakang layar. Suara Lin Yu yang tenang akhirnya terdengar dari ujung telepon yang lain. Wajah Chu Yunxi berubah, dan dia menyadari bahwa dia hampir terekspos karena terlalu bersemangat. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan tenang, kami merencanakannya. He Jiarong, kamu punya delusi penganiayaan, kan? Dari telinga mana kamu mendengarku mengatakan bahwa kami merencanakannya? Jelas karena kualitas produkmu sendiri tidak memenuhi standar dan kamu menganggap remeh kehidupan manusia, jadi kamu membangkitkan kemarahan publik.
Kamu pantas dimarahi oleh ribuan orang. Tuan Chu, Anda tidak perlu keras kepala. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Lin Yu berkata dengan enteng, kalau kau hanya ingin pamer kemenanganmu di hadapanku, maka aku tutup teleponnya dulu, karena perang ini belum berakhir. Tunggu. Chu Yunxi buru-buru menghentikan Lin Yu, Tuan Rong masih punya kerja sama untuk didiskusikan denganmu. Kerja sama? Bagaimana kerja sama bisa menghasilkan uang dan nyawa? Lin Yu di ujung telepon mencibir, nadanya penuh sarkasme, maaf, aku tidak pandai dalam hal ini. Tuan He, betapapun bermusuhannya Anda terhadap saya, Anda tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi sekarang. Emosi Rong Huan akhirnya tenang saat ini, dan dia berkata kepada Lin Yu di ujung telepon dengan sungguh-sungguh, jadi yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana memperbaiki situasi kamu saat ini. Oh, Lin Yu di ujung telepon tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, apa yang dimaksud Tuan Rong dengan ini adalah selama pembicaraan kita berjalan lancar, Anda akan menyerahkan diri. Mengakui fakta bahwa Anda telah menjebak obat oral Changsheng kami dan membunuh orang. Dada Rong Huan sesak dan dia hampir muntah seteguk darah. He Jiarong ini menyebalkan sekali. Dia mengepalkan tangannya, menenangkan diri lagi, dan berkata dengan sangat marah, Tuan He, saya bernegosiasi dengan Anda dengan sangat serius. Saya harap Anda dapat bersikap lebih benar. Selama Anda setuju untuk menjual semua cabang Hui Sengtang kepada kami, melepaskan jabatan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan merekomendasikan seseorang dari Sekte Suanyi kami untuk mengambil alih jabatan tersebut, maka Sekte Suanyi kami dapat membantu Anda menekan masalah ini. Meskipun Anda mungkin bukan seorang dokter di masa depan, itu pasti tidak akan seperti sekarang, dengan semua orang berteriak dan memukuli Anda. Setidaknya Anda dapat terus melakukan bisnis lain. Haha, apa kau mencoba membuatku tertawa sampai mati? Lin Yu di ujung telepon tiba-tiba tertawa, lebih baik aku membangun Hui Sengtang menjadi tempat pembuangan sampah daripada menjualnya kepadamu. Mengenai posisi Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, aku bisa melepaskannya. Tetapi menurutku jika kamu membiarkan seseorang dari Sekte Suanyi-mu menjadi presiden, akan lebih baik mengubahnya menjadi seekor anjing. He Jiarong, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Rong Huan yang sudah berusaha keras untuk menenangkan emosinya, akhirnya tidak bisa tenang lagi. Dia hampir dibuat gila oleh Lin Yu. Dia melompat dengan marah dan mengutuk Lin Yu di ujung telepon, tunggu saja, ini baru permulaan. Kami di Sekte Suanyi akan segera menempatkanmu dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Tidak bisa dipastikan siapa yang akan menempatkan siapa dalam situasi yang tidak bisa diperbaiki. Lin Yu di ujung telepon berkata dengan suara yang dalam, dengan keagungan yang besar dalam suaranya. Chu Yunxi menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Setelah menyadari keagungan dalam nada bicara Lin Yu, dia tiba-tiba menjadi panik. Karena sudah lama menentang Lin Yu, dia sangat mengenal Lin Yu dan tahu bahwa ini pertanda Lin Yu akan menyerang dengan ganas. Setelah pengalaman dicekik oleh Lin Yu terakhir kali, dia kurang lebih takut pada Lin Yu, jadi dia ingin mencoba yang terbaik untuk membujuk Lin Yu agar berkompromi. Kemudian dia dengan cepat memberi isyarat kepada Rong Huan, mengambil telepon, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, He Jiarong, bahkan jika kamu tidak menganggap dirimu sendiri, kamu harus mempertimbangkan proyek bioteknologi dan pengobatan tradisional Tiongkok milik Li. Dalam insiden ini, keduanya telah terlibat olehmu. Saat mengucapkan kata, pengobatan tradisional Tiongkok, Chu Yunxi sengaja menaikkan volume. Dia tahu bahwa di hati Lin Yu, pengobatan tradisional Tiongkok adalah sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Namun, Lin Yu di ujung telepon tampaknya tidak peduli sama sekali setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chu Yunxi, apakah menurutmu kalian para badut itu memenuhi syarat untuk mengancam pengobatan tradisional Tiongkok? Pengobatan tradisional Tiongkok telah mengalami segalanya dalam 5.000 tahun. Aku khawatir kamu tidak akan membunuh pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi pada akhirnya akan dibunuh olehnya. Sejak hari kamu terlibat dalam penyuntikan pengobatan Tiongkok, kamu telah menari di ujung pisau. Wajah Chu Yunxi tiba-tiba berubah saat mendengar perkataan Lin Yu,
dan dia berkata dengan heran, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Tahukah Anda, dia secara khusus memerintahkan agar orang-orang di kelompoknya tidak membocorkan rahasia apapun tentang cairan oral pengobatan Tiongkok ke dunia luar, terutama kepada orang-orang di grup Li, dan mereka selalu mengirimkan barang pada tengah malam untuk mencegah orang lain mengetahuinya." Meskipun kau tahu, apa salah kami? Ini tidak melanggar hukum." Rong Huan tiba-tiba datang dan berkata kepada Lin Yu dengan arogan, "Sekarang reputasimu dan pengobatan tradisional Tiongkok sedang menurun, bukankah pengobatan Tiongkok oral kita masih laku keras?" Bab 917 Aku ingin dia mati di ibu kota. Ia menyampaikan hal itu dengan cara yang agak santai, yang membuat orang-orang merasa sangat tidak tahu malu, seolah-olah kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok tidak ada kaitannya dengan dirinya. Sedikit orang yang tahu bahwa alasan mengapa sekolah Suanyi mereka, yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, tetap makmur hingga hari ini adalah karena pengobatan tradisional Tiongkok. Akan tetapi, sekarang di bawah pengelolaannya, ayahnya dan orang lain, Sekte Suanyi telah lama berubah menjadi mesin penghasil uang yang lengkap. Semua ajaran leluhur dan dogma sekte telah lama dilupakan. Lin Yu juga sangat marah setelah mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia tidak berdaya karena Rong Huan mengatakan yang sebenarnya. Suntikan obat tradisional Cina mereka sekarang laku keras. Agaknya suntikan ini masih ampuh dan laris manis, sehingga begitu digemari rumah sakit besar. Rong Huan, kamu tahu kalau menjual obat semacam ini bisa membunuh banyak orang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Lin Yu bertanya, menahan amarahnya. Merugikan orang. Aku tidak meminta mereka untuk membelinya. Jadi bagaimana itu bisa dianggap merugikan orang? Rong Huan berkata dengan nada datar, lagi pula, sejak zaman dahulu, dokter mana yang tidak pernah mengalami beberapa kematian dalam perawatannya? Bisakah Anda menjamin bahwa semua pasien yang Anda tangani dapat diselamatkan? Oleh karena itu, kematian beberapa pasien adalah hal yang paling normal. Anggap saja itu adalah manifestasi dari pengobatan mereka. Bagi Rong Huan dan yang lainnya, dibandingkan dengan keuntungan besar, apa pentingnya kematian beberapa orang? Baiklah, kalian memang pantas menjadi sekte Suanyi yang berhati hitam dan tidak bermoral. Lin Yu sangat marah hingga giginya gatal. Menghadapi kata-kata Rong Huan yang tak tahu malu, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata mereka yang tidak punya malu adalah mereka yang tak terkalahkan. He Jiarong, sebenarnya kamu terlalu bodoh. Jelas, ada lembaga seperti rumah sakit yang dapat membantu kita menghindari risiko, tetapi kamu bersikeras memproduksi dan menjual sendiri, jadi sekarang kamu telah mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Rong Huan tertawa dingin, dan sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku mungkin juga akan memberitahumu bahwa untuk satu resep cairan oral, kami di Suanyimen telah membuat 7 suntikan obat Cina yang berbeda. Ini juga berarti bahwa kami dapat menghasilkan 7 kali lipat uangmu. Hati Lin Yu bergetar saat mendengar ini. Dia sangat terkejut. Apa yang dikatakan Rong Huan sungguh di luar dugaannya. Dia benar-benar seorang yang mencari untung. Lin Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan dingin, aku khawatir saat itu kamu akan memiliki kehidupan untuk mendapatkan uang ini, tetapi tidak akan memiliki kehidupan untuk menghabiskannya. Hanya kamu. Petik 2. Rong Huan mendengus dingin, dengan nada sarkasme yang tak terlukiskan, dan sama sekali tidak menganggap serius Lin Yu. Ya, hanya aku. Lin Yu berkata kata demi kata. Sepertinya kaulah yang diinjak-injak seperti anjing oleh kami sekarang. Rong Huan berkata dengan nada sarkastis, meniru nada bicara Lin Yu sebelumnya. Jangan tidak sabar. Seperti kata pepatah, orang yang datang terlambat lebih baik dari orang yang datang lama. Mari kita tunggu dan lihat. Lin Yu mencibir dan berkata dengan percaya diri. Sekarang dia memiliki senjata suntikan pengobatan tradisional Tiongkok dan dapat segera menangkap pria berkulit gelap dan kurus itu sebagai saksi. Lin Yu tentu saja berbicara dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, Lin Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Rong Huan dan langsung menutup telepon. Tuan, beri saya 3 hari. Dan saya berjanji untuk membunuh orang ini tanpa diketahui siapapun. Li Zenseng datang dan berjanji pada Lin Yu dengan sungguh-sungguh. Ketika Lin Yu menerima telepon Rong Huan tadi,
Dia membawa Li Zenseng dan Bu Cheng ke salah satu kamar tidur, jadi Li Zenseng tidak ragu-ragu saat berbicara saat ini. Serahkan padaku, itu hanya akan memakan waktu 1 hari. Bu Cheng juga berdiri dan berkata dengan dingin. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit pada mereka berdua, dan berkata, Saudara Li, Saudara Bu, kalian semua meremehkan Sekte Suanyi. Saudara Bu, apakah Anda ingat apa yang terjadi terakhir kali kita berada di rumah Nyonya Du? Ekspresi Bu Cheng berubah ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, apakah Anda berbicara tentang orang-orang berpakaian hitam itu? Saat itu, Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing berencana untuk membawa Lin Yu ke rumah dan beradu keterampilan medis. Setelah Lin Yu mengungkap keanehan itu, beberapa orang berpakaian hitam dengan keterampilan misterius melompat keluar dan memaksa Lin Yu untuk menyerahkan katak es Tianshan. Ya, orang-orang berpakaian hitam itu dari Sekte Suanyi. Meskipun kita tidak bertarung dengan mereka, aku yakin kau bisa melihat bahwa mereka sangat terampil, bukan? Lin Yu mengangguk ke Bu Cheng dan bertanya dengan ekspresi tegas. Yah, aku belum menguasai teknik tubuh murni saat itu. Jika kita benar-benar bertarung, mungkin kita berdua akan kalah. Bu Cheng mengatakan ini dengan ekspresi tegas, dan dari nada suaranya, dapat terdengar bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatan kelompok pria berpakaian hitam ini. Ya, mereka banyak dan kuat. Dengan kemampuan kita berdua saat itu, kita mungkin tidak akan bisa keluar. Lin Yu mengangguk dengan wajah berat dan melanjutkan, lagi pula, orang-orang ini kemungkinan besar hanya bagian dari Sekte Suanyi. Ketika Bu Cheng mendengar perkataan Lin Yu, secercah kekhawatiran melintas di wajahnya yang tanpa ekspresi, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, apakah maksud Anda mungkin ada beberapa master Sekte Suanyi yang menguasai Suansu? Pada zaman dahulu, Suanyi dan pengobatan tidak dapat dipisahkan. Orang yang menguasai pengobatan tentu saja menguasai beberapa ilmu misterius. Inilah asal-muasal nama, Sekte Suanyi, dan juga alasan mengapa ada begitu banyak keterampilan medis, buku-buku kuno tentang ilmu misterius, dan harta karun langka di Sekte Suanyi, karena semuanya telah menyatukan kerja keras para leluhur yang tak terhitung jumlahnya selama 1000 tahun terakhir. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jadi Sekte Suanyi ternyata lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga. Meskipun wakil kepala Ronghuan ini tidak menguasai ilmu misterius, dia dilindungi oleh Sang Guan Cheng saat dia datang ke klinik kita terakhir kali. Dia pasti tidak berani ceroboh kali ini. Pasti ada guru-guru lain yang mengintai untuk melindunginya. Bagaimanapun, Ronghuan adalah putra Rong Hesu dan wakil kepala Sekte Suanyi, jadi pasukan keamanan di sekitarnya tidak boleh diremehkan. Tuan, jadi, kita tidak bisa menyentuh orang tua ini. Li Zenseng berkata dengan sedikit kesal, sialan, kalau saja kita bisa mendapatkan semua barang milik sekte mereka di sini. Siapa bilang kita tidak bisa bergerak? Lin Yu berkata sambil tersenyum, ini bukan Senhanhai dari Sekte Suanyi, ini Sangjing, wilayah kita. Dia punya banyak orang yang melindunginya, dan kita juga punya banyak orang. Ya, Li. Zenseng tiba-tiba membuka matanya, menjadi bersemangat, dan berkata dengan penuh semangat, mereka punya banyak orang, dan kita juga punya banyak orang. Sekarang dengan Chun Seng dan Kiuman, 4 Raja Surgawi, dan tim khusus yang dipimpin oleh Qin Lang dan pasukan yang sebanding dengan pasukan khusus profesional, mereka dapat dianggap kuat baik dalam hal pria maupun kuda. Ya, dalam pertarungan, semuanya tergantung pada jumlah. Bu Cheng mengangguk setuju. Ia dulunya suka bertarung sendirian, tetapi setelah bertarung dengan troll daring, ia menyadari pentingnya kerja sama tim. Saudara Bu, tolong bantu saya menyampaikan perintah kepada 4 Raja Langit sore ini, meminta mereka berempat untuk mencari tahu keberadaan Ronghuan dan bergantian mengawasinya. Jangan santai sejenak, awasi dia sampai mati. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Dia mengucapkan kata demi kata, aku ingin dia mati di Sangjing. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Ketika Bu Cheng mendengar kata-kata Lin Yu, jejak kegembiraan besar tiba-tiba terpancar di matanya. Baginya, kata pembunuhan,
adalah kata yang paling mungkin untuk mengusik emosinya. Yang membuatnya makin bersemangat adalah kedua kata itu keluar dari mulut Tuan He, yang tidak pernah mengizinkannya bertarung dan membunuh. Jadi dia merasa sangat bersemangat. Sebenarnya, Lin Yu bukanlah orang yang kejam, tetapi Lin Yu tahu betul bahwa orang seperti Rong Huan yang sudah kehilangan hati nuraninya tidak boleh dibiarkan meninggalkan Sang Jing hidup-hidup. Jika tidak, akan ada masalah tak berujung bagi pengobatan tradisional Tiongkok dan musim panas. Namun, dia tahu bahwa melenyapkan Rong Huan berarti menjadi musuh bebuyutan Sekte Suanyi, dan tidak akan ada ruang untuk meredakan situasi. Sekte Suanyi pasti akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghadapinya. Namun Lin Yu tidak takut sama sekali. Dia tahu betul bahwa pasti ada pertempuran antara dia dan Sekte Suanyi. Ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, dan juga pertempuran antara kebenaran dan kejahatan. Bahkan jika Sekte Suanyi tidak datang mengetuk pintunya, cepat atau lambat dia akan pergi ke Laut Senhan dan memusnahkan Sekte Suanyi sepenuhnya. Li Zenseng juga sangat gembira saat mendengar kata-kata Lin Yu. Dia terus menggosok-gosok tangannya dan berkata penuh harap, "Tuan, bajingan berhati hitam seperti itu seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Kapan kita akan melakukannya?" Segera, Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selanjutnya, kita tinggal menunggu pria berkulit gelap dan kurus itu ditangkap dan saudara Li mengetahui penyebab di balik keracunan pasien. Saat itu, kartu Sekte Suanyi akan dimainkan, dan giliran kita untuk bertindak." Bab 918 Balas Dendam yang Jahat. Setelah berkomunikasi dengan Rong Huan, Lin Yu bahkan lebih rendah hati dan tenang dalam 2 hari berikutnya. Selama periode ini, ia juga menerbitkan artikel pada app terkenal atas nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang mengingatkan orang-orang bahwa suntikan pengobatan Tiongkok memiliki risiko. Jelas ditujukan pada suntikan obat Cina yang diproduksi oleh Yunxi Group. Namun akan lebih baik jika dia tidak menerbitkan artikel ini. Setelah dipublikasikan, akun Asosiasi Pengobatan Tiongkok langsung diserang secara besar-besaran, dan segala macam kata-kata kasar bermunculan silih berganti, karena orang-orang ini tahu bahwa Lin Yu adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Li Zenseng dan Bu Cheng segera memimpin Bai Rentu dan yang lainnya untuk memulai pertengkaran dengan para penggemar hitam, tetapi tanpa 4 Raja Surgawi, mereka merasa tidak berdaya ketika menghadapi begitu banyak penggemar hitam. Si Kun Hao, yang baru saja mengambil alih dari Hao Ningyuan untuk menyelidiki masalah tersebut, segera mengambil kesempatan untuk menggulingkan Lin Yu, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan mengumumkan bahwa ia diskors sementara dan akan ditangani lebih lanjut setelah insiden mereda. Untungnya, si Kun Hao tidak mencari seseorang dari Sekte Suanyi untuk menjadi presiden, dan untuk sementara menunjuk Dou Zongyong sebagai penjabat presiden. Lin Yu tidak pernah tertarik dengan posisi kehormatan ini, jadi dia tidak mempedulikannya. Selama jabatan di Ikatan Pengobatan Tiongkok dipegang oleh orang yang bertanggung jawab dan cakap, maka siapapun yang menduduki jabatan tersebut tidak menjadi soal. Sore itu, Lin Yu tiba-tiba menerima panggilan tak dikenal lagi di telepon genggamnya. Dia pikir itu dari Rong Huan lagi, tetapi setelah mengangkat telepon, suara seorang pemuda datang dari ujung telepon yang lain. "Halo, apakah ini Kepala He dari kantor urusan militer?" "Ya, siapa kamu?" Lin Yu sedikit terkejut mendengar pihak lain memanggilnya Kepala. "Oh, halo, Kepala He. Saya Cheng Ken, seorang kepala tim dari Biro Kota. Kami telah menangkap Liu dari provinsi lain dan sedang dalam perjalanan kembali. Saya baru saja menghubungi Menteri Hao dan dia meminta saya untuk menghubungi Anda secara langsung, dengan mengatakan bahwa departemen Anda menginginkan orang tersebut. Bolehkah saya bertanya apakah dia harus dikirim ke departemen Anda?" Cheng Ken bertanya dengan sopan di ujung telepon. "Tuan Liu, apakah dia pria yang berkulit gelap dan kurus itu?" Lin Yu menjadi gembira saat mendengar itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Cheng Ken di ujung telepon tertawa dan berkata, "Ya, dialah lelaki yang berkulit gelap dan kurus itu." "Baiklah, di mana kamu sekarang?" Lin Yu bertanya dengan mata menyipit. "Kita akan segera sampai di pinggiran kota. Kalau tidak macet, kita bisa mengantarmu ke kantor dalam waktu sekitar 2 jam." Chen Ken berkata dengan hormat. Dia tahu apa maksud Dewan Agung.
Karena orang tersebut dicari oleh Dewan Agung, mereka hanya memiliki wewenang untuk menangkapnya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di pinggiran kota dan mencari tempat terpencil. Sekarang saat yang tepat bagimu untuk berhenti dan beristirahat. Aku akan segera ke sana. Lin Yu berkata buru-buru, mengetahui bahwa Hao Ningyuan mengungkapkan identitasnya sebagai kapten kantor urusan militer jelas untuk memudahkannya. Pinggiran kota, tempat tersembunyi. Cheng Ken di ujung telepon sedikit bingung ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Setiap kali dia menangkap tersangka di masa lalu, dia diminta untuk mengirimnya ke ruang interogasi atau ke unit khusus. Ini adalah pertama kalinya dia menerima perintah untuk mengirimnya ke pinggiran kota. Ya, beritahu saja lokasinya setelah kamu menemukannya. Aku akan ke sana sekarang. Lin Yu menjawab dengan pasti. Baiklah, baiklah. Cheng Ken menyetujui berulang kali dan menutup telepon. Dia berpikir dalam hatinya, orang-orang di kantor urusan militer tidak bertindak sesuai dengan akal sehat. Mereka bahkan menemukan lokasi yang kreatif untuk menginterogasi tersangka. Setelah menelepon Cheng Ken, Lin Yu tidak menunda sama sekali dan bergegas ke pinggiran kota bersama Li Zenseng. Tuan, bukankah dia hanya pengikut kecil? Kenapa kamu begitu serius? Li Zenseng bertanya dengan ragu-ragu saat melihat wajah Lin Yu yang berat. Tidak, dia jelas bukan antek biasa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, aku teringat kejadian di rumah sakit 2 hari ini. Koridor dipenuhi begitu banyak orang. Dia tiba-tiba muncul dan dapat bergegas ke pos perawat dengan gesit. Setelah memancing emosi semua orang, dia melarikan diri dari begitu banyak orang untuk pertama kalinya. Apakah menurutmu dia seorang gangster biasa? Sepertinya anak ini cukup cakap. Li Zenseng mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa melarikan diri dengan cepat dari kerumunan bukanlah tugas mudah. Ya, aku teringat situasi saat itu. Aku pikir dia mungkin menguasai ilmu kungfu atau bahkan ilmu misterius. Lin Yu bertanya dengan suara berat, jadi, kurasa dia mungkin anggota sekte Suanyi. Lagi pula, pergi ke rumah sakit untuk memancing emosi sangatlah penting, jadi sekte Suanyi tidak bisa begitu saja mencari orang untuk pergi ke rumah sakit. Awalnya ia mengira jika orang-orang dari biro kota tidak bisa menangkap pria kurus dan gelap ini, ia akan meminta bantuan Han Bing dan yang lainnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang-orang dari biro kota berhasil menangkap pria kurus dan gelap itu dengan kerjasama dari polisi setempat. Namun, Lin Yu percaya bahwa Cheng Ken dan yang lainnya pasti telah membayar harga yang cukup mahal. Jika dia dari sekte Suanyi, maka tidak bisakah kita mendapatkan beberapa informasi berguna darinya? Li Zenseng bereaksi cepat dan bertanya dengan penuh semangat, misalnya, kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan kali ini. Karena mereka akan berurusan dengan Rong Huan, tentu akan lebih baik untuk mengetahui berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan ke ibu kota kali ini, dan berapa banyak orang yang tersisa bersamanya sekarang. Lin Yu mengangguk, ekspresinya menjadi sedikit serius, dia melihat keluar jendela dan bertanya perlahan, saya berharap pria kurus dan gelap itu tidak muncul sore itu. Jika dia tidak muncul, mungkin pasien dengan kegagalan organ itu tidak akan meninggal. Sudah lebih dari 10 hari sejak Lin Yu dipukuli di rumah sakit. Selama 10 hari ini, meskipun jumlah pasien baru menurun, jumlah kematian meningkat. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Lin Yu. Itu karena orang-orang itu tidak mendengarkan nasihatku. Tuan, Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda sendiri. Li Zenseng berkata dengan wajah cemberut, ini semua adalah hasil kerja baik sekte Suanyi. Lin Yu mendesah pelan dan menatap keluar jendela sambil berpikir. Setelah Cheng Ken mengirim pesan, Lin Yu dan Li Zenseng bergegas ke hutan belantara di pinggiran kota. Yang kulihat hanyalah lereng bukit tandus dengan beberapa semak belukar dan pohon-pohon bengkok yang tumbuh berantakan, dan jarang penduduknya. Saat ini ada 2 kendaraan anti huru hara berwarna hitam terparkir di depan lereng bukit. Di depan kendaraan anti huru hara ada beberapa pria berpakaian preman, merokok di depan kendaraan. Salah satu pria itu memiliki perban di dahinya. Setelah Lin Yu dan Li Zenseng tiba, pria dengan kain kasa di kepalanya segera datang dengan cepat, seolah-olah dia telah mengenali identitas Lin Yu berdasarkan usianya.
Dia memberi hormat pada Lin Yu dan berkata dengan hormat, "Halo, Ketua He, saya Cheng Ken yang baru saja menghubungi Anda." "Halo, Kapten Cheng, terima kasih atas kerja kerasmu." Lin Yu buru-buru berjabat tangan dengan Cheng Ken, lalu melirik ke arah mobil dan bertanya dengan bingung, apakah ada orang di dalam mobil? Cheng Ken cepat-cepat mengedipkan mata pada bawahannya di sampingnya. Bawahan itu pun segera berlari ke arah mobil dan membuka pintunya. Kemudian, dia melihat seorang laki-laki dengan tangan dan kaki terikat erat dengan rantai besi di jok belakang mobil. Mulutnya disumbat kain dan kakinya dibalut perban. Darah mengalir deras dari mulutnya yang berwarna merah terang. Dilihat dari wajah dan sosoknya, lelaki itu kurus dan berkulit gelap. Anak ini telah berlatih kungfu dan sangat kuat. Dia melukai beberapa saudara kita, dan akhirnya kita menembaknya. Cheng Ken dengan cepat menjelaskan kepada Lin Yu. Tidak diragukan lagi bahwa cedera di kepalanya juga diperolehnya saat proses penangkapan. "Tuan, Anda benar. Tampaknya anak ini benar-benar bukan orang biasa." Mata Li Zenseng tiba-tiba berbinar. Tidak heran mereka harus menggunakan kendaraan anti huru hara untuk mengawal anak ini kembali. Lin Yu berjalan mendekati lelaki kurus dan berkulit gelap itu, menarik kain lap dari mulutnya, dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu ingat aku?" "Dia Jiarong." Pria kurus dan berkulit gelap itu sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, lalu menyeringai, "Aku mengenali kamu, dokter dukun yang membunuh orang." "Senang sekali kau mengenaliku. Coba aku tanya, siapa yang mengirimmu ke rumah sakit untuk membuat masalah terakhir kali?" Lin Yu tidak marah, dan bertanya dengan ringan. "Apa maksudmu dengan membuat masalah? Terakhir kali aku ke sana adalah untuk mengungkap kemunafikanmu. Kau pantas mereka pukuli." Lelaki berkulit gelap dan kurus itu berkata kepada Lin Yu dengan wajah cemberut, "Mengapa kamu membalas dendam dengan jahat kepadaku karena kejadian ini?" Dia sengaja menekankan volume kata-kata, "balas dendam jahat," yang dimaksudkan untuk mengingatkan Lin Yu agar memperhatikan identitasnya. "Tidak, aku sedang membalas dendam kepadamu atas pasien-pasien yang secara tidak langsung telah kau bunuh." Lin Yu juga secara khusus menggunakan kata, "balas dendam yang jahat." Ya, dia membalas dendam dengan jahat, lalu kenapa? Pria berkulit gelap dan kurus itu sedikit terkejut saat mendengar hal ini. Dia jelas tidak menduga Lin Yu akan berkata seperti itu. Dia membuka mulut dan sedikit bingung sejenak. "Katakan saja semua yang ingin kau katakan, penderitaanmu akan berkurang." Lin Yu berkata dengan nada datar. Apa yang kau ingin aku katakan?" Pria kurus dan berkulit gelap itu berkata dengan marah, "Jelas sekali kau, si penimbun keuntungan, yang membunuh mereka, tetapi kau ingin menyalahkanku. Kau menyalahgunakan kekuasaan pribadimu." Lin Yu tidak membuang waktu berbicara dengan pria kurus dan gelap itu. Dia berbalik menatap Cheng Ken dan berkata, "Lepaskan dia." Cheng Ken yang sedang merokok sedikit tertegun saat mendengar kata-kata itu. Dia bergegas mendekat dan berbisik, "Panglima He, kalau kita biarkan dia pergi ke sini, dia mungkin bisa kabur." "Tidak apa-apa, biarkan dia pergi." Wajah Lin Yu tenang, tetapi ada nada dingin yang mendalam. Bab 919 Aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Melihat nada tegas Lin Yu, Letnan Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan kunci dan berjalan mendekati pria berkulit hitam kurus itu sebagaimana dikatakan Lin Yu. Sambil melepaskan rantai yang membelenggu tangan dan kaki lelaki kurus berkulit hitam itu, dia berkata dengan dingin, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kau berani bergerak, aku akan benar-benar menembakmu." Sambil berbicara, Letnan Cheng menepuk pistol di sarung di pinggangnya untuk menunjukkan intimidasinya. Meski kaki lelaki kurus dan gelap itu terluka, Cheng Ken tetap sangat waspada terhadapnya karena ia telah menyaksikan sendiri kekuatan lelaki kurus dan gelap itu saat penangkapan. Cheng Ken, yang juga telah berlatih bertarung, dapat merasakan bahwa kecepatan dan daya ledak pria kurus dan gelap itu begitu kuat hingga hampir tidak manusiawi. Bagi seorang polisi kriminal biasa seperti Cheng Ken, dia jarang melihat orang yang memiliki seni misterius, jadi wajar saja dia tidak bisa memahami kengerian seni misterius. Pria kurus dan gelap itu memutar matanya dan tidak mengatakan apapun. Namun,
Setelah Cheng Ken melepaskan ikatan tangan dan kakinya, dia tidak bergerak. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangan dan pergelangan kakinya untuk mengembalikan aliran darah ke anggota tubuhnya. Karena diikat dalam waktu lama, tangan dan kakinya sedikit mati rasa. Setelah memijat tangan dan kakinya, lelaki kurus berkulit gelap itu melompat keluar mobil dan mencoba berjalan-jalan sedikit. Akan tetapi, kaki kanannya masih sedikit sakit dan ia berjalan dengan sedikit pincang. Cheng Ken dan yang lainnya menatapnya seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar, tangan mereka menggenggam erat senjata di pinggang mereka. Mereka sudah menganggap lelaki kurus dan gelap itu sebagai orang yang sangat berbahaya, jadi selama lelaki kurus dan gelap itu melakukan gerakan yang tidak biasa, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang Rong Huan dan Chu Yunxi. Aku bisa menganggapnya sebagai penebusan dosamu. Lin Yu menatap pria kurus dan gelap itu dan berkata dengan ringan. Penebusan dosa. Pria kurus berkulit gelap itu menggerakkan tangannya, menatap Lin Yu dengan sinis di wajahnya, lalu mencibir, He Jiarong, kamu pikir kamu seorang hakim, dan kamu malah menebus dosa-dosamu. Sekarang, akulah hakimmu, hakim yang dapat menjatuhkan hukuman kepadamu kapan saja. Wajah Lin Yu tenggelam, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya, selama kamu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dilakukan Rong Huan dan Chu Yunxi dan bagaimana mereka membunuh begitu banyak orang, maka aku dapat mengurangi rasa bersalahmu. Ketika lelaki kurus berkulit gelap itu mendengar kata-kata Lin Yu, dia memandang Lin Yu seperti orang bodoh dan mencibir, apakah kamu gila? Kamu, seekor tikus yang menyeberang jalan, sebenarnya. Bang! Sebelum lelaki kurus gelap itu selesai bicara, Lin Yu sudah menendang perutnya. Tubuh lelaki berkulit gelap dan kurus itu langsung tertabrak oleh mobil pemburu yang melaju kencang dan terlempar keluar dengan kecepatan tinggi. Dengan bunyi, bang, ia menghantam pohon bengkok di lereng bukit yang jauh, kemudian tubuhnya langsung terpental kembali, berguling-guling di tanah yang tertutup debu beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Cheng Ken dan yang lain di samping tercengang dan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka berdiri terpaku di tempat seolah membeku, otak mereka tidak mampu bereaksi sejenak. Karena apa yang terjadi di depan mata mereka telah jauh melampaui pemahaman mereka. Orang-orang ini telah menjadi polisi selama bertahun-tahun dan telah berhubungan dengan banyak penjahat dan orang asing, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang menendang seseorang hanya dengan satu tendangan. Tahukah kamu, pohon bengkok yang ditabrak pria kurus dan gelap itu jaraknya lebih dari 10 meter darinya. Mengerikan sekali. Jika lelaki kurus dan berkulit gelap itu tampak bukan manusia bagi mereka, maka Lin Yu adalah dewa bagi mereka. Li Zhensheng di samping memiliki ekspresi tenang di wajahnya, jelas dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, dia juga menyadari bahwa pria itu benar-benar marah kali ini. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan sebesar itu. Untungnya, lelaki berkulit gelap dan kurus itu juga ahli dalam ilmu mistik, jadi daya tahan pukulannya lebih kuat daripada orang biasa. Dia tidak akan ditendang sampai mati oleh Lin Yu hanya dengan satu tendangan ini. Tetapi pria kurus dan berkulit gelap itu tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Setelah tubuhnya terguling ke tanah, dia merasakan kegelapan di depan matanya, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan dadanya terasa sesak. Dia meludahkan seteguk besar darah. Kemudian dadanya terasa sesak lagi, dan dia memuntahkan lagi seteguk besar darah dengan embusan. Anggota tubuh lelaki kurus dan gelap itu gemetar terus-menerus. Dia membuka mulutnya dengan sangat kesakitan dan merasakan seolah-olah tubuhnya akan hancur. Wajah Lin Yu sama sekali tidak berfluktuasi, ekspresinya tenang, dia perlahan berjalan mendekati pria berkulit hitam kurus itu, melirik pria berkulit hitam kurus itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, bagaimana, apakah kamu percaya sekarang? Mata lelaki kurus dan berkulit gelap itu kabur. Dia merasa kata-kata Lin Yu agak samar, dan dia tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Retakan. Melihat lelaki kurus dan gelap itu tidak menjawab, Lin Yu menginjak tangan lelaki kurus dan gelap itu tanpa ragu, langsung menghancurkan seluruh tulang telapak tangan lelaki kurus dan gelap itu. Ah! Lelaki kurus gelap yang tadinya agak kebingungan,
tiba-tiba terbangun, menggenggam tangannya, dan berteriak dengan mulut menganga. Tubuhnya berkedut seolah tersengat listrik. Akhirnya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan hanya suara, mendesis, yang keluar dari tenggorokannya. Cheng Ken dan yang lainnya di kejauhan begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini hingga tubuh mereka gemetar hebat dan wajah mereka langsung pucat pasi. Mereka benar-benar ketakutan dengan tindakan Lin Yu. Mereka telah mendengar bahwa orang-orang di Dewan Agung bersifat angkuh dan berkuasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di Dewan Agung akan bersikap angkuh dan berkuasa seperti itu. Dari segi kekuatan, ini benar-benar dahsyat. Tentu saja, mungkin ini juga terkait dengan serangan mendadak Lin Yu, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan Lin Yu sama mengerikannya. Kalau mereka jadi mereka, sekalipun mereka memakai sepatu kulit berujung besar dan menginjak tulang telapak tangan seseorang seharian, mereka tidak akan bisa mematahkannya. Melihat Cheng Ken dan yang lainnya tampak tidak senang, Li Zenseng buru-buru menjelaskan kepada Cheng Ken dan yang lainnya, anak ini dan guru di belakangnya telah membunuh banyak pasien. Guru saya adalah seorang dokter. Awalnya, guru saya dapat menyembuhkan pasien-pasien itu. Karena anak ini dan guru di belakangnya, guru saya dianiaya dan disalahpahami oleh keluarga pasien, sehingga pasien-pasien itu kehilangan nyawa mereka, dan jumlah pasien yang terbunuh masih terus bertambah, dan jumlahnya telah mencapai ratusan ribu. Karena posisi mereka, Cheng Ken dan yang lainnya memiliki darah yang sama dengan Lin Yu, jadi mereka secara alami mempercayai apa yang dikatakan Li Zenseng. Ketika mereka mendengar bahwa lelaki hitam kurus dan tuannya telah membunuh begitu banyak orang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Salah satu dari mereka berkata dengan penuh kebencian, dia pantas dipukul, orang seperti ini harus membayarnya dengan darah. Saya tidak melihat ada yang memukul, saya hanya melihat anak ini ditangkap dan melarikan diri, lalu menabrak pohon dan terluka. Cheng Ken tiba-tiba berkata, lalu berbalik dan menatap langit dengan santai. Ya, anak ini penglihatannya kurang bagus dan ngotot ingin memukul pohon. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yang lain pun langsung mengikuti, menoleh ke langit dan mendesah, langit hari ini biru sekali. Pada saat ini, lelaki kurus berkulit gelap itu berusaha mengulurkan tangannya yang lain untuk meminta bantuan Cheng Ken dan yang lainnya, berpikir bahwa Cheng Ken dan yang lainnya akan mengikuti prinsip, urusan resmi, dan tidak akan membiarkan Lin Yu memukulinya lagi. Tetapi ketika dia melihat Cheng Ken dan yang lainnya memalingkan kepala dan membelakanginya, dia tiba-tiba merasakan keputusasaan yang besar di dalam hatinya, dadanya terasa sesak, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah lagi. Sekarang setelah kau bangun, kau bisa bicara, kan? Kata-kataku masih berlaku. Selama kau memberitahuku semua yang kau tahu, aku akan melepaskanmu dan melepaskanmu segera. Jika kau tidak tahu harus berkata apa, maka aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu dan kau harus mengatakannya. Pertama, katakan padaku, berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan ke ibu kota kali ini? Tingkat ahli apa dia di Sekte Suanyi? Lin Yu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap pria kurus dan gelap itu tanpa emosi apapun. Sambil berbicara, dia berjalan ke telapak tangan laki-laki kurus dan gelap lainnya. Jelas saja, kalau laki-laki kurus gelap itu tidak mau bekerja sama, dia yang akan menghancurkan telapak tangan laki-laki kurus gelap itu. Jejak ketakutan besar tiba-tiba melintas di mata lelaki kurus dan gelap itu. Karena sakitnya yang amat sangat, dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat. Wajahnya pucat. Dia buru-buru menarik tangannya yang masih utuh dan berkata dengan suara gemetar, kau membunuhku, aku tidak bisa mengatakannya, dan aku tidak berani mengatakannya. Jika aku membocorkan rahasia Sekte Suanyi, aku pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sekte Suanyi adalah aliran pengobatan tradisional Tiongkok, dan tentu saja ada banyak cara untuk membuat orang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lelaki berkulit gelap dan kurus itu memikirkan bagaimana cara menangani para pengkhianat di dalam sekte itu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti saringan, karena ketakutan. Lin Yu menyipitkan matanya saat mendengar ini, lalu menarik kembali kakinya, mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak memberitahuku,
Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian tanpa menunggu sampai kita kembali ke Suanyimen. Bunuh aku. Pria berkulit hitam kurus itu melirik Lin Yu, lalu tiba-tiba berbalik, mengambil batu seukuran kepalan tangan di tanah, dan membantingnya keras ke kepalanya. Bab 925 Penjaga Internal. Serangan lelaki kurus kering itu sangat cepat, dan kekuatan di tangannya sangat dahsyat. Begitu batu itu mengenai kepala, tengkoraknya akan langsung hancur dan orang tersebut akan mati. Jelaslah bahwa dia bertekad untuk mati. Akan tetapi, meskipun dia cepat, dia tidak secepat Lin Yu. Meski menyerang lebih dulu, Lin Yu tetap menendang batu di tangannya. Dengan suara, bang, yang keras, batu di tangan pria berkulit hitam kurus itu meledak seketika, dan serpihan batu beterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, telapak tangan dan pergelangan tangan lelaki kurus gelap itu juga bergetar hebat karena rasa sakit yang amat sangat. Lelaki kurus berkulit gelap itu menjerit kesakitan, dan tanpa sadar ingin memegang tangan itu dengan tangannya yang lain. Namun, ketika dia mengangkat tangannya, dia mendapati tulang telapak tangannya yang lain juga patah. Dia pun tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan lagi. Wajah Lin Yu muram, tanpa sedikit pun simpati. Dia mengangkat tangannya, lalu jarum perak di tangannya melesat keluar dan mengenai pinggang lelaki kurus hitam itu. Wajah lelaki berkulit gelap dan kurus itu berubah, dan dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya panas seperti terbakar api. Bersamaan dengan itu, ia merasakan sensasi geli yang amat sangat di kulitnya, seakan-akan ada puluhan juta semut yang merayapi dan menggigitnya sekaligus, dan sensasi geli itu makin lama makin kuat. Tanpa sadar dia ingin mengulurkan tangan dan menggaruk tubuhnya, tetapi karena salah satu tangannya ditendang oleh Lin Yu dan tulang telapak salah satu tangannya hancur, saat dia menggaruk tubuhnya, dia merasakan sakit yang menusuk di tangannya, yang dikombinasikan dengan rasa gatal di tubuhnya membuatnya menjadi sedikit gila. Dia mengangkat kepalanya dan meraung keras tanpa mempedulikan apapun, dengan ekspresi yang amat menyakitkan. Aku juga tahu trik-trik kecil yang diketahui Sekte Suanyi. Lin Yu berkata dengan enteng, sudah kubilang, pilihan terbaik adalah kamu mengatakan dengan jujur semua yang harus kamu katakan. Aduh, pria kurus berkulit hitam itu mengangkat kepalanya, berteriak dengan leher merah, seolah-olah dia gila, lalu dia tidak tahan lagi, dan meraung keras, Jin Wei lah yang pergi ke Beijing bersama wakil kepala Rong. Mendengar perkataannya, raut wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, mengetahui bahwa pria berkulit hitam kurus itu telah berkompromi. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerbu ke arah lelaki berkulit hitam kurus itu dan menepuk pinggangnya. Cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pinggang pria berkulit hitam kurus itu, membentuk busur di udara, dan jatuh ke tanah. Ekspresi lelaki kurus gelap itu akhirnya rileks. Dia terengah-engah dan berkeringat. Kemerahan di wajahnya cepat memudar dan menjadi pucat. Dia tampak kelelahan. Lin Yu kini memiliki 2 jarum perak lagi di tangannya dan menusukkannya dengan rapi ke bahu pria kurus dan gelap itu. Pria berkulit gelap dan kurus itu terkejut ketika melihat kejadian ini, dan tanpa sadar ingin menghindar, tetapi kecepatan Lin Yu terlalu cepat, dan 2 jarum perak telah menembus tubuhnya dengan rapi. Akan tetapi, apa yang tidak disangka oleh lelaki berkulit gelap dan kurus itu adalah, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun setelah Lin Yu menusuknya dengan 2 jarum itu. Sebaliknya, rasa sakit yang hebat di tangan dan tubuhnya tiba-tiba berkurang banyak, dan dia tidak bisa menahan napas lega. Kamu tidak harus menderita semua ini. Lin Yu berkata dengan wajah muram, jadi apa yang akan kamu katakan selanjutnya, aku juga berharap kamu bisa berpikir 2 kali sebelum mengatakannya. Jika aku menemukan kebohongan, kamu pasti akan merasakan sakit yang tak terlupakan lagi. Pria kurus berkulit hitam itu menatap Lin Yu dengan sedikit ngeri, lalu tanpa sadar mundur selangkah, menelan ludah dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa orang yang menemani wakil kepala Rong ke Beijing kali ini adalah pengawal emas. Penjaga emas. Lin Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan bingung, apakah itu seseorang? Dia berada di level berapa di Sekte Suanyi? Pria berkulit hitam kurus itu menelan ludahnya, menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam,
penjaga emas adalah salah satu dari 5 penjaga dalam sekte Suanyi kita. Dia sangat kuat dan salah satu bawahan paling terpercaya dari Kepala Lama. Itulah sebabnya Kepala Lama mengirimnya ke Beijing untuk melindungi wakil Kepala Rong kali ini. Tunggu, Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa itu penjaga dalam? Apakah dia seseorang yang berspesialisasi dalam melindungi Rong Hesu? Baiklah, penjaga dalam adalah penjaga tingkat tertinggi di Sekte Suanyi, yang bertanggung jawab atas keselamatan ketua sekte dan wakil ketua sekte. Pria berkulit gelap dan kurus itu mengangguk dan berkata, penjaga dalam terdiri dari 5 penjaga utama, yaitu penjaga emas, penjaga kayu, penjaga air, penjaga api, dan penjaga Saturnus. Mereka diberi nama sesuai dengan 5 elemen. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu mengetahui tentang struktur penjaga dalam Sekte Suanyi. Dia menganggukkan kepalanya ketika mendengar hal ini. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu bertanya, apakah kekuatan mereka juga diurutkan berdasarkan urutan emas, kayu, air, api, dan tanah? Bukan itu masalahnya, tapi hampir sama. Pria kurus berkulit hitam itu mengangguk dan berkata, penjaga emas memang yang terkuat dari 5 penjaga dalam dan merupakan pengawal pribadi ketua sekte lama. Namun kali ini wakil ketua sekte Rong datang ke Sanjing, dan ketua sekte lama itu khawatir tentang keselamatan wakil ketua sekte Rong, jadi dia mengirim penjaga emas untuk membawa orang-orang untuk melindungi wakil ketua sekte Rong. Karena Sanjing adalah wilayah Lin Yu, dan Rong Huan datang ke Sanjing kali ini untuk melawan Lin Yu secara langsung, jadi Rong Hesu tentu saja khawatir, jadi dia mengirim pengawal dalamnya yang paling terpercaya. Sial, orang tua ini cukup baik pada anaknya. Li Zenseng berdiri di belakang Lin Yu pada suatu saat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati setelah mendengar semua ini. Rong Hesu pintar dan cerdik, dan punya strategi yang luar biasa. Sayangnya, kali ini dia melakukan kesalahan. Lin Yu sedikit mengernyit, dan berkata kepada lelaki kurus dan berkulit gelap itu dengan nada datar, jika dia tidak ingin putranya mati, dia seharusnya tidak membiarkan putranya datang ke Beijing. Karena dia datang dan membunuh begitu banyak nyawa, putranya tidak bisa kembali. Saat dia berkata demikian, Lin Yu menghela napas dan berkata perlahan, Tuan Rong sudah melewati usia 80 tahun ini, kan? Sungguh disayangkan orang-orang berambut putih mengirim orang-orang berambut hitam. Aku tidak tahu apakah Rong Huan menyesal sebelum dia pergi. Ucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tua Rong. Ketika Lin Yu berkata demikian, dia tampak merasa kasihan kepada Rong Hesu dan Rong Huan, ayah dan anak, tetapi lelaki kurus berkulit gelap itu tiba-tiba waspada setelah mendengar ini, dan menatap Lin Yu dengan ngeri. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan hatinya terasa amat dingin. Entah mengapa, dia justru mencium sedikit tanda kematian dari Lin Yu. Tampaknya orang yang berdiri di depannya bukanlah He Jiarong, yang membiarkan keluarga pasien memukulinya, tetapi dewa kematian yang menyeramkan, dengan nafas kematian di sekujur tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Lin Yu tadi merupakan hukuman mati yang jelas bagi Rong Huan. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, lelaki berkulit gelap dan kurus itu pasti akan mengira kalau orang ini gila, tapi entah kenapa, saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Yu, dia sama sekali tidak menyangka kalau Lin Yu sedang melebih-lebihkan, tapi malah merasa kalau hal itu sangat mungkin menjadi kenyataan. Kamu bilang kalau aku berkata jujur, kamu akan membiarkanku pergi, kan? Pria berkulit gelap dan kurus itu berkata dengan sedikit ketakutan. Dia tidak takut mati, tetapi dia tiba-tiba takut mati di tangan Lin Yu. Tentu saja aku menepati janjiku. Lin Yu mengangguk. Dia tahu bahwa pria kurus dan gelap itu hanyalah bidak catur kecil di tangan Rong Huan. Terlebih lagi, melihat keterampilan pria kurus dan gelap itu, dia juga bisa menilai bahwa status pria kurus dan gelap itu di Sekte Suanyi tidak terlalu tinggi. Berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan dan Jin Wei kali ini? Li Zenseng bertanya dengan suara yang dalam. Termasuk pengawal emas, totalnya ada 12 orang. Pria kurus dan gelap itu berkata cepat-cepat tanpa ragu-ragu. Apakah kamu termasuk? Li Zenseng bertanya lagi. Tidak, jangan hitung aku. Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk melindungi wakil pemimpin Sekte Rong?
Pria berkulit gelap dan kurus itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saya dipindahkan ke sini dari sekte cabang di sekitar Sanjing. Mereka mengatakan bahwa saya diminta untuk membantu wakil pemimpin sekte Rong dengan beberapa tugas kecil. Tentu saja, saya tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyenangkan wakil pemimpin sekte, jadi, saya datang ke sini. Jadi maksudmu, keterampilan ke-11 orang ini lebih baik dari milikmu? Li Zenseng bertanya dengan wajah cemberut, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Yah, mereka semua lebih kuat dariku, dan kekuatan Jin Wei tidak setingkat dengan ke-11 orang ini. Pria kurus berkulit gelap itu mengangguk cemas. Lin Yu mengerutkan kening. Dari ekspresi lelaki kurus dan berkulit gelap itu, dia tahu bahwa dia memang tidak berbohong. Setelah berpikir sejenak, Lin Yu melanjutkan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Kalau begitu katakan sejujurnya, apa yang dilakukan Rong Huan di balik layar hingga menyebabkan begitu banyak orang menderita gagal organ di saat yang bersamaan?